last week I preached about how Jesus revealed His glory. Jadi minggu lalu saya berkhotbah mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. And today I'm going to preach about how in the Old Testament how God revealed His glory. Dan hari ini saya akan bagikan bagaimana di Perjanjian Lama Tuhan menyatakan kemuliaannya. This is the story in the Exodus 33. Jadi ini kisah yang diambil dari Keluaran 33. Okay. In this story, Moses met God and asked God to show His glory, God's glory. Di kisah ini Musa bertemu dengan Tuhan dan meminta Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Are you familiar with the story? Apakah saudara pernah mendengar cerita ini? Where Moses asked God to show God's glory. Saat mana Musa meminta Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Anybody familiar? Ada yang pernah dengar? Anybody not familiar? Ada yang belum pernah mendengarnya? Okay. Pharaoh say not familiar. Okay. Pharaoh mengatakan belum pernah Let's mendengarnya. read the word one by one slowly Mari kita baca satu persatu ayatnya. And before we read the word, I highlight, as always in the PowerPoint, certain word that, I want you to see. Dan seperti biasa saya menggarisbawahi atau membuat jadi warna kuning, nggak kelihatan ya? Ya, yang kata-kata yang saya ingin tekankan. And the word that Moses spoke to God. Dan perkataan yang perkataan oleh Musa kepada Tuhan. Again and again. Berulang kali. In this passage. Di pasal ini. Is the word knowing. Know. To know. Adalah kata untuk mengenal. Yeah, Moses many times said in this passage about knowing God. Ada untuk mengenal atau mengenal. Okay, now take a look in Exodus 33 verse 12. I will read until verse 15, verse. Then Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up these people. But you yourself have not let me know." Know, the word know. "Whom you will send with me. Moreover, you have said, I have known you by name, and you have also found favor in my sight. Now, therefore, I pray you, if I have found favor in your sight, let me know, your ways that I may know, you, so that I may find favor in your sight. Consider too that this nation is your people." And then continuing to verse 15 and 15. "And he said, my presence shall go with you, and I will give you rest. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not let us up from here. For how then can it be known, that I have found favor in your sight, I and your people? Is it not by your going with us, so that I and your people may be distinguished from all the other people who are upon the face of the earth?" Keluaran 33 ayat 12-15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku. Memberitahukan bahasa Inggrisnya sama dengan know. Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah, sama ini kata know juga, kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? So many times Moses want to know about many things. Jadi berulang kali Musa ingin diberitahu atau ingin
mengetahui atau mengenal banyak hal. Now, Moses was a believer, right? Nah, Musa ini seorang yang percaya. Okay, now, see, Moses would like to know who would the Lord send to accompany Moses. Nah, yang pertama Musa ingin tahu siapakah yang Tuhan akan kirimkan untuk menyertai Musa. Yeah, I'm alone. Where are you, God? Nah, aku sendiri, di manakah engkau Tuhan? Okay, the second thing is Moses would like to know God's way. Dan yang kedua, Musa ingin tahu jalannya Tuhan. Is it the right way? Is it God's, am I in the right way or plan? Ya, apakah ini benar jalannya Tuhan? Apakah saya berada di jalurnya Tuhan yang benar? Or is it I'm in the wrong plan? Atau apakah saya di rencana yang salah? If I'm in the right plan, I will be blessed. If I'm the wrong plan, then I will be cursed or not blessed. Jika saya di jalan yang benar, saya akan diberkati. Jika saya di jalan yang salah, saya akan dikutuk. Familiar to that question? Apa saudara sering mendengar ini? You know about those kind of teaching? If you are in the right way, you are blessed. If you are in the wrong way, you are not blessed or cursed. Apakah saudara sering mendengar tentang khotbah-khotbah seperti itu? Apabila saudara berada di jalan yang benar, saudara akan diberkati. Apabila saudara berada di jalan yang salah, saudara akan dikutuk. Yeah, so this is Moses, yeah. Jadi ini adalah Musa. Yeah, anointed person, yeah, as asking that question. Dia pria yang diurapi, namun dia tetap bertanya pertanyaan sama. Moses called, anointed, a prophet, and still do not know. Musa dipanggil, Musa diurapi, Musa ada seorang nabi, namun dia tetap tidak tahu. So if you do not know, God forgive you too, Jadi apabila saudara tidak tahu, ya Tuhan nggak apa-apa. Okay, now, and then Moses would like to know who God was or is. Yeah. Dan ketika Musa ingin mengetahui siapakah Tuhan itu. Who are you? Siapakah engkau Tuhan? You are mysterious. Engkau misterius. You are sovereign but mysterious. Engkau berkuasa namun engkau misterius. I don't know. Ya, aku tidak tahu. I know you are God, I have to follow you, but I do not know who you are. Aku tahu engkau Tuhan dan aku harus mengikutimu, namun aku tidak tahu engkau siapa. Yeah, some church also, some religion also preaching, God is mysterious, so you just have to believe, you do not know, whatever it is. You just have to believe, ya. Ya, banyak agama yang berpikir seperti itu. Oh, Tuhan itu misterius. Kau tidak perlu tahu, kau hanya perlu mengikutinya saja. So His way you do not know. You just have to believe. Jalannya Tuhan kau tidak tahu, namun kau hanya harus percaya saja. If you suffer, maybe God wants you to suffer. Jika engkau menderita, mungkin Tuhan ingin engkau menderita. Familiar with that kind of teaching? Saudara sering mendengar hal itu? You think it's from God? Apakah saudara berpikir itu dari Tuhan? This is Moses' question, Ini pertanyaan yang ditanyakan Who Musa are juga. you? Siapakah engkau Tuhan? I'm in trouble. Where are you? Aku sedang dalam masalah, di manakah engkau? Maybe your will is for me to be in trouble. Mungkin kehendakmu adalah supaya aku berada di dalam masalah. Familiar with that kind of teaching? Saudara sering mendengar pengajaran seperti itu? You think it's from God? Saudara berpikir itu dari Tuhan? Yeah, you know. No, yeah, okay. And then the next question. Moses would like to know whether in God's sight, Moses and the people has earned God's favor or grace. Yang keempat, Musa ingin tahu apakah di matanya Tuhan, Musa dan umatnya tetap mendapat kasih karunia Tuhan. Yeah, so that is the Moses question. Whether so that I may find favor in your sight. Whether I have the favor of you, of God in my now. Ya, yang Musa pertanyakan, apakah aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu? See, in verse 13, let me remind you what it says. Now therefore I pray you, if I have found favor, found favor in your sight, let me know your ways that I may know you, so that I may find favor in your sight. Consider too that this nation is your people. Saya ulangi lagi di ayat ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. So Moses is reminding God, remember, this people is your people, I am your people, so please send the favor because I'm not sure I
I have the favor of God or not. Jadi Musa tuh sedang mengingatkan Tuhan kembali, ini bangsa ini umatmu, aku ini umatmu, jadi berilah kasih karunia-mu kepadaku. It's like a children going to the father, please show your love to me. Remember, I'm your son, ya. Seperti seorang anak yang berkata kepada papanya, ayahnya, berikan kasihmu kepadaku, ingatlah aku ini anakmu loh. Yeah, so reminding God, hey, I'm your son. This Israel is your people. Remember. Jadi sedang mengingatkan Tuhan, aku ini anakmu, Israel ini umatmu, ingat-ingat Tuhan. Yeah. So Moses trying to remind God, Jadi Musa ingin mengingatkan Tuhan kembali. the all-knowing God. Tuhan yang maha tahu. Moses would like to remind the all-knowing God. Musa ingin mengingatkan kembali Allah yang maha tahu. Repetitively, yeah, so many times. Yeah. Secara berulang kali. Remember? Ingat? Remember if you go to some people pray, again. Ingat kalau ada orang yang berdoa diulang-ulang. They want to make sure God remember. Because God sometimes in their mind forgetful. Dia ingin memastikan bahwa Tuhan ingat. Karena di pikirannya Tuhan pelupa. Human are cute, ya. Manusia itu lucu ya. Because men are forgetful, they think that God is forgetful too, Karena manusia itu pelupa, dia berpikir bahwa Allah Tuhan juga pelupa. It's exactly like my dog. Seperti anjing saya. My dog thinks that me and Rosma is their kind. Anjing saya berpikir bahwa saya dan istri saya Rosma itu satu jenis dengan anjing saya. It's true. That's why they bought. They're like that. Okay. So this is Moses, Jadi inilah Musa. and this is. I'm not belittling Moses here. This is like 100% of men like this, yeah. Saya tidak mengecilkan Musa, namun inilah apa yang katakan. Okay. And God still love Moses. No problem. 100%. Dan Tuhan tetap mengasihi Musa 100%. Okay. So now, yeah. What happened? Moses would like to know many things. Jadi apa yang terjadi? Musa ingin tahu banyak hal. Yeah. Why? So Moses could improve his way before God. Kenapa dia ingin tahu? Supaya dia dapat memperbaiki hidupannya atau dirinya di hadapannya Tuhan. Sounds good, yeah? Terdengar baik, terkesan baik, bukan? Moses want to know so that Moses can improve Moses' way before God. Musa ingin tahu lebih banyak supaya dia dapat memperbaiki dirinya sendiri di hadapannya Tuhan. So how can Moses improve Moses' way before God? Jadi bagaimana caranya Musa dapat memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan? In the Moses thinking, Di dalam cara pikirnya Musa, by his own knowledge. dengan pengetahuannya sendiri. So Moses depended on God, Jadi Musa bergantung pada Tuhan, but Moses also depended on the knowledge of good and evil. namun Musa juga bergantung kepada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Surprise? Apakah mengejutkan? Because the fruit of the knowledge of good and evil is in the body of Moses. Karena buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ada di dalam Musa And all of us. dan kita semua. Once it is taken, Sekali sudah dimakan, it's part of our body, sudah menjadi satu dengan tubuh kita. just like the food that you have eaten when you are small Sama seperti makanan yang saudara makan dari sejak kecil, is part of you forever. sudah menjadi bagian dari diri kita selamanya. Yeah, so that is what happened. Jadi itulah yang terjadi. And the fruit that Adam and Eve have taken is the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Dan buah yang telah dimakan oleh Adam dan Hawa adalah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yeah, it stay with mankind forever. Menetap pada di dalam umat manusia selamanya. So all of us will have the tendency to depend on the knowledge of good and evil forever. Jadi kita semua memiliki kecenderungan untuk bergantung pada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Including Moses. Termasuk Musa. Including all people now in the world. Termasuk semua orang di dunia ini. Okay? So Moses depended on gaining his knowledge. Jadi Musa bergantung untuk mendapatkan lebih pengetahuan. Yeah? Why? To improve his performance before God. Untuk memperbaiki
prestasinya di hadapan Tuhan. And thinking by doing so, Moses thought he would earn God's grace. Dan dengan melakukan hal itu, Musa berpikir bahwa dia akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. So this is 100% of all religion in the world, Jadi ini 100% adalah sama seperti agama-agama lain di dunia ini, including Christian. termasuk kekristenan. So this is all the Christian thing, all the pastor thing, they think the knowledge to improve performance and then gain favor. Jadi ini semua adalah hal yang dipercaya oleh agama Kristen, di mana mereka mendapatkan pengetahuan, mereka melakukan untuk memperbaiki prestasinya, untuk mendapatkan kasih karunia. Almost all, teaching like this. Hampir semua pengajaran seperti ini. Gain knowledge, Mendapatkan pengetahuan, improve your performance before God, memperbaiki prestasinya di hadapan Tuhan, and then God will reward you by His grace. dan Tuhan akan memberikan upah dengan memberikan kasih karunia-Nya. This is the same thinking of many of the religious of today. Jadi ini adalah cara berpikir banyak sekali orang-orang agamawi hari ini. If that is true, which is not true, Apabila hal tersebut benar, if one can gain knowledge and then improve performance and then get the bigger salary from God, apabila seseorang dapat memiliki pengetahuan lebih dan perbaiki dirinya sendiri dan kemudian mendapatkan kasih karunia yang lebih dari Tuhan, that is called man's glory, itu artinya adalah kemuliaan manusia, not God's glory. bukan kemuliaannya Tuhan. You understand? If one become smarter and then perform better and then receive a bigger salary from God, that is called man's glory. Jadi apabila seorang mendapatkan pengetahuan yang lebih dan kemudian dia mendapatkan prestasi yang lebih baik karena pengetahuan tersebut dan kemudian dia mendapatkan istilahnya gaji dari Tuhan dengan mendapatkan kasih karunia, maka itu yang disebut dengan kemuliaannya manusia. Do you think this is right? Apakah saudara berpikir bahwa ini benar? All glory belongs to God. Semua kemuliaan adalah miliknya Tuhan. So what was God's answer to Moses? Jadi apakah jawaban Tuhan kepada Musa? A few answers, Ada beberapa jawaban Tuhan. Because God is very loving and very patient to Moses. Karena Tuhan sangat sabar dan sangat mengasihi Musa. So God is very patient to the religious of today too. Jadi Tuhan tetap sangat bersabar kepada orang-orang agamawi. The religious of today are very wrong, but God still love them. Orang-orang agamawi saat ini, hari-hari ini sangat salah, namun Tuhan tetap mengasihi. And God still very patient with them. Dan Tuhan tetap sangat sabar terhadap mereka. Okay, now see what's God's answer to Moses. Kita lihat apa jawaban Tuhan kepada Musa. In Exodus 33 verse 14, and God said, my presence shall go with you, and I will give you rest. Keluaran 33:14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Because Moses asked, who will accompany me? Who would you God send to accompany Moses? Karena Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah yang akan kau utus, akan kau kirim untuk menemaniku? Is it the small angel? Is it the big angel? Or the what? Apakah malaikat yang kecil atau malaikat yang besar atau siapa? And this is what God answered. My presence is not the angel, it's not anybody else, but me personally. Dan jawabannya Tuhan adalah bukan malaikat, bukan orang manapun juga, namun aku sendiri yang hendak membimbing That's kau. why God say my presence, it is me, God Himself, will accompany Moses. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat 14 tadi, aku sendiri hendak membimbing engkau. So how much God love you? It's not Gabriel or Michael, the archangel. No, He Himself will do it. Jadi itulah bagaimana seberapa besar Tuhan mengasihimu, bukan Tuhan tidak akan mengurus malaikat Gabriel atau Mikael, namun Dia sendiri yang akan datang membimbing. And then God say, I will give you rest. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan ketenteraman kepadamu. You understand what rest mean? Atau dalam bahasa Inggrisnya istirahat. Saudara mengerti apa artinya ketenteraman atau istirahat ini? Do you rest in your office when from 9 to 5? No. Apakah Where do you rest? Apakah saudara beristirahat saat di kantor jam 9 sampai Do jam you 5 sore? rest while you are speeding or driving? Apakah saudara beristirahat saat saudara sedang menyetir? Or do you rest while you are plowing in the garden?
Atau sedang saudara bercocok tanam di taman? Rest means you do not do anything. You do not do any work. Artinya beristirahat adalah saudara tidak melakukan pekerjaan apapun juga. So God say, I will give you Moses rest. Tuhan katakan kalau dalam bahasa Inggrisnya memberikan istirahat, bahasa Indonesia memberikan Because ketenteraman. Moses is asking a lot of questions about his ministry to lead Israel. Karena Musa sedang bertanyakan banyak hal tentang pelayanan dia untuk memimpin umat Israel. And this is what God answered. I will give you rest. Meaning, you do not do anything. I'll do everything. Namun Tuhan jawabannya adalah aku akan memberikan istirahat padamu. Artinya engkau tidak perlu melakukan apapun, aku yang akan melakukannya. So much for the man's performance, okay? Jadi tidak ada artinya prestasi manusia. So God say, you don't need to perform. I'll do the performance. You rest. Jadi Tuhan katakan kau tidak perlu melakukan apapun, kau hanya perlu istirahat. So with one answer already answered the whole question of Moses with one sentence. Yeah, you understand? Jadi satu kalimat dari Tuhan sudah menjawab semua pertanyaannya Musa. So Moses asked, who will you send? It's God himself. Jadi Musa bertanya, siapakah yang akan kau utus? Tuhan sendiri. And how would I know your way? Bagaimana aku tahu jalanmu? And this is the way of God. I will do it my way. Dan inilah jawabannya Tuhan bahwa aku akan melakukannya dengan jalanku. Yeah. How do I improve myself? God say, no, you rest. Bagaimana aku dapat memperbaiki diri sendiri? Tidak, aku hanya perlu istirahat. Yeah. How do got the favor of God? My presence. Me already with you. That is the favor of God. Bagaimana aku dapat mendapatkan kasih karunia Tuhan? Ya dengan aku sendiri berada denganmu, hadiratku ada denganmu, itu adalah kasihku kepadamu. And this is how God do things, yeah? Dan inilah bagaimana cara melakukan. When he answered with one sentence, the whole theology break apart. Saat Tuhan menjawab dengan satu kalimat, semua teologi itu dipecah belahkan. The whole theology of mankind can over thousands of years break apart. Semua teologi yang telah dipelajari selama ribuan tahun itu akan dihancurkan dengan satu jawaban Tuhan. Okay, now God say this, the next one in Exodus 33 verse 17, the next verse. The Lord said to Moses, I will also do this thing which you have spoken, for you have found favor in my sight, and I have known you by name. Di Keluaran 33:17 Tuhan berfirman kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Because Moses would like to depend on gaining knowledge to improve the performance, Moses' performance, so Moses can get the favor of God. Karena Musa bergantung untuk mendapatkan pengetahuan lebih supaya dia dapat memperbaiki dirinya atau prestasinya supaya dia akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. But God says, you know, Moses, you have found favor in me, in God. Namun Tuhan berkata kepada Musa, Musa engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku. So Moses has already found favor. You don't need to earn it anymore. Jadi Musa telah mendapatkan kasih karunia, dia tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya lagi. You have found favor. Engkau telah mendapatkan kasih karunia. You do not need to earn anymore. Kau tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya lagi. So whole theology break apart with one sentence. Jadi seluruh teologi dia hancurkan dengan satu kalimat ini. You know, because many people say you have to pay the cost or something, you know. Karena banyak sekali orang berpikir kau harus bayar harga atau melakukan apa. But God say you have found favor, you already got it. Namun Tuhan berkata, engkau telah mendapatkan kasih karunia, engkau telah menerimanya. Yeah, Moses do not and already us did not need to earn God's favor anymore. Musa dan kita semua tidak perlu berusaha untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan lagi. So when you know this, saat saudara mengetahui hal ini, please stop trying to earn God's favor. Cobalah untuk berhenti untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Because God say you already found favor in Him. Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapannya. Yeah, His grace is already with you. You don't need to earn it anymore. Kasih karunia sudah bersama dengan saudara, saudara tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya lagi. The one that is still trying to earn God's favor, mereka yang masih mencoba untuk mendapatkannya, is actually do not know or
or do not have the faith that God's love is on favor is already with that person. Mereka sebenarnya belum memiliki iman yang mengetahui bahwa kasihnya Tuhan sebenarnya sudah ada bersama dengan mereka. And Moses asked God, let me know you, let me know your way. Dan Musa bertanya kepada Tuhan, biarlah aku mengenalmu, biarlah aku mengenal jalanmu. But God's answer is this, I have known you. Namun jawabannya Tuhan adalah ini, aku telah mengenalmu. It's the one that is important is not you knowing me, but you know that I have known you. Yang penting bukanlah engkau mengetahui aku, namun yang penting adalah bahwa engkau mengetahui bahwa aku mengenalmu. So see how God answered all the question that Moses have. Saudara lihat bagaimana caranya Tuhan menjawab setiap pertanyaannya Musa. And with this passage also God is actually correcting all the theology in the world. Dan dengan pasal ini sebenarnya Tuhan sedang mengoreksi semua teologi di dunia. You understand? And He will do it. Saudara mengerti dan Tuhan akan melakukannya. Yeah. So what happened to Moses? Jadi apa yang terjadi dengan Musa? Yeah. Moses was not satisfied with God's answer. Musa masih belum puas dengan jawabannya Tuhan. Yeah. Because but don't think that Moses is did bad thing, ya. Do not think so. Namun jangan berpikir bahwa Musa melakukan hal yang salah atau hal yang jahat. You know why Moses was not satisfied, did not, got it, or was not satisfied with God's answer? Saudara tahu kenapa Musa tidak puas dengan jawabannya Tuhan? You know why? Saudara tahu kenapa? Because Moses used his brain. Karena Musa menggunakan otaknya. Moses used the knowledge of good and evil. Musa menggunakan pengetahuan yang baik yang jahat. And that is the rebellion against God. Dan itu adalah pemberontakan di hadapan Tuhan. From the Genesis, you understand? Dari Kejadian. And one cannot use the knowledge of good and evil to understand God. Dan seseorang tidak dapat menggunakan pengetahuan yang baik dan yang jahat untuk mengenal atau mengerti Tuhan. Even if God Himself explain it to you. Bahkan apabila Tuhan sendiri yang menjelaskannya kepadamu. You understand? Saudara menangkapnya? And this is what happened why in the whole, religion, so many still in trouble. Dan inilah mengapa di semua dunia ini, semua agama, bahwa banyak orang yang masih bermasalah. Do not think that they are dumb. Jangan berpikir bahwa mereka bodoh. They are smart. Mereka pintar. And do not think that they are lazy. Jangan berpikir bahwa mereka malas. They are very diligent. Mereka sangat rajin. But one problem with them. Namun ada satu masalah dengan mereka. They use their brain. Mereka menggunakan otak mereka. Because the knowledge of good and evil cannot find God. Karena pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak dapat menemukan Tuhan. When one use the knowledge of good and evil, you will be cast out from the Garden of Eden. Apabila seorang menggunakan pengetahuan yang baik yang jahat, mereka akan diusir dari Taman Eden. So that is what happened to Moses. Moses, loved by God, by all means, was not satisfied with God's answer because Moses did not get it. Dan itulah yang terjadi dengan Musa. Musa tidak puas dengan jawabannya Tuhan karena Musa tidak dapat mengertinya. So you see how hard it is. Jadi saudara lihat bagaimana susahnya. For man to know or to really can see who God is. Untuk manusia dapat benar-benar melihat Tuhan sebenarnya. That's why in now if you see in outside many Christians still do not get it. They're safe, but do not get who God is. Do not be surprised. Jadi saudara lihat bagaimana banyak sekali orang-orang Kristen di luar sana. Mereka tetap diselamatkan, namun mereka tidak dapat mengerti siapa Tuhan itu sebenarnya, dan mereka jadi stres. So that is because it's and they are very diligent. Dan mereka sangat rajin. And they are very smart. Dan mereka sangat pintar. And they read the Bible. Mereka membaca Alkitab. And they memorize it. Mereka menghafalnya. Some trying to memorize it in Hebrew. Banyak yang mencoba mempelajarinya dalam bahasa Ibrani. But I tell you. Namun saya katakan. When one depend on the knowledge of good and evil, seseorang mengandalkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, one can never find God. Mereka tidak akan pernah dapat menemukan Tuhan. They can try
1,000 times, they will fail 1,000 times. Mereka dapat mencoba 1000 kali, namun mereka akan gagal 1000 kali juga. The one that man used to rebel against God cannot be used to find God. Yang digunakan manusia untuk memberontak dari Tuhan tidak dapat digunakan untuk menemukan Tuhan juga. When one depend on the knowledge of good and evil, Saat seseorang mengandalkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, you can become a good doctor. Engkau bisa menjadi dokter yang baik, You can become a good engineer. engkau bisa menjadi insinyur yang baik, And you can perform many things in the world. dan engkau bisa melakukan banyak hal di dunia ini. But one thing you will fail. Namun satu hal yang saudara You akan gagal. can never find God with your knowledge. Kau tidak akan pernah dapat menemukan Tuhan dengan menggunakan pengetahuanmu sendiri. You can become a good lawyer Kau bisa menjadi pengacara yang handal with knowledge of good and evil. dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat. You can become a good business people. Engkau bisa menjadi orang bisnismen yang baik. But I tell you this thing. Namun saya katakan, If you depend on the knowledge of good and evil, apabila saudara mengandalkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, you will always fail in finding God. kau akan selalu gagal untuk mendapatkan Tuhan, menemukan Tuhan. You can try it the Kau- whole of your life, and God bless you with a long life. You will always fail, even 100 years. Kau bisa mencobanya sepanjang hidupmu dan Tuhan akan berkati dengan umur yang panjang, namun kau akan terus gagal. So how to find God? Jadi bagaimana caranya menemukan Tuhan? So Moses was telling the truth. Jadi Musa membicarakan hal yang benar. He was honest. I didn't. Basically, this next verse you read, yeah. Dia jujur, Musa jujur. In Exodus 33 verse 18, then Moses said, I pray you, show me your glory. Di ayat 18, Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. So you see Moses, yeah, it's actually honest before God. Show me your glory. I do not get it. Jadi Musa itu jujur di hadapannya Tuhan. Musa berkata, Tuhan perlihatkanlah kemuliaanmu. And this is Moses' request to God. Dan ini adalah permintaannya Musa kepada Tuhan. Strong request. Permintaan yang kuat. In the Bible it say, I pray you. I pray to you. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada kata-kata aku berdoa kepadamu. It's not like curiosity, yeah. Ini bukan penasaran, But it's, I pray to you. namun aku berdoa kepadamu. Yeah, serious. Show me your glory. Dia serius, dia berkata, perlihatkanlah kemuliaanmu. Yeah, Moses would like to see God's glory. Jadi Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan. And God was patient with Moses, and God revealed His glory to us, to Moses. Dan Tuhan sabar kepada Musa dan Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Musa. And God's glory never changed. God never changed. Dan kemuliaan Tuhan tidak pernah berubah. So when He revealed His glory to Moses, and this was written in the Bible, Dan saat mana Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa dan ini tertulis di dalam Alkitab, the same thing is also for us. hal yang sama pun juga terjadi kepada kita. We are not better than Moses. Kita tidak lebih baik dari We Musa. also are descendant of Adam and Eve, Kita juga keturunan dari Adam dan Hawa. who has eaten the fruit of the knowledge of the tree of the knowledge of good and evil. Yang telah memiliki benih dan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan And we are jahat. not better than Moses. Dan kita tidak lebih baik dari Musa. Okay? So, see what happened. Jadi lihatlah apa yang terjadi. The next verse, yeah, I just go verse by verse here. You can read it in the Bible, yeah. This is, the whole sequence is right that, yeah. Ya, saya baca sesuai It's like a urutannya setiap drama, you know, ayatnya. it's really a story, verse by verse. Seperti sebuah cerita drama. Okay? In Exodus 33, verse 19. And he said, I myself will make all my goodness, yeah, pass before you. I will proclaim the name of the Lord before you, and I'll be gracious to whom I will be gracious, and will show compassion on whom I will show compassion. Ayat 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Yeah, so in the Indonesian translation, it's called kegemilangan, Ya, dalam bahasa Indonesia katakan kegemilangan, like the glory. seperti kemuliaan. But in the English translation, it is said, my goodness.
Namun di bahasa Inggrisnya dikatakan kebaikanku, goodness. You know, and that is actually the same. This glory is His goodness. Jadi sebenarnya sama, kemuliaan Tuhan adalah kebaikannya Tuhan. Yeah. So what does God reveal to Moses in this sentence? Jadi apakah yang dinyatakan Tuhan pada Musa di kalimat ini? Yeah. God revealed who God is. Tuhan menyatakan siapa dirinya. Number one, He is a good God. Yang pertama, dia adalah Tuhan yang baik. My goodness. Kebaikanku. Because many people, God's will is to torture us. Karena banyak orang berpikir, oh kehendaknya Tuhan adalah untuk menyiksa kita. In the Indonesian translation is God would like to hajar, anaknya. Ya, But it's true. That's the translation, Indonesian translation. ya dalam bahasa Indonesia Tuhan ingin menghajar anak-anaknya. The English translation is God discipline. Namun kalau ayat tersebut di bahasa Inggrisnya itu ada Allah Tuhan mendisiplinkan. In Indonesian translation menghajar, mendesah, like hajarin anaknya. Ya, So like be so hard on the children. ya kesannya kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan tuh sangat keras pada anak-anaknya yang ingin menghajarnya. It's a wrong translation. Namun itu terjemahan yang salah. Yeah, I will tell you, God bless the translator ya. God forgive the translator ya. Dia human too ya. Ya Tuhan mengampuni yang menerjemahin, dia juga manusia. Yeah. But what it means is actually God love and God discipline. It's different, right? Than God hitting the children. Namun yang dimaksud adalah bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin mendisiplinkan anak-anaknya. So this is what God showed to Moses. Jadi inilah yang Tuhan ingin tunjukkan pada Musa. I'm not that mysterious. Bahwa aku tidak semisterius itu. I'm a good God. Bahwa aku adalah Tuhan yang baik. What is so mystery about good? Apa yang misterius tentang kebaikan? There's none. Tidak ada yang misterius. I'm good. I never will torture you. Aku tidak akan pernah menyiksamu. I will never, like what the religious preach that I will give you trouble. Aku tidak melakukan seperti apa yang orang-orang agamawi pikirkan, bahwa aku akan berikan masalah. I'm a good God. Aku adalah Tuhan yang baik. And I never change. Dan aku tidak pernah berubah. Yesterday, today, and forevermore. I'm a good God. Dulu, sekarang, dan selamanya aku adalah Tuhan yang baik. From Genesis 1. Dari Kejadian 1. Day 1, day 2. It was good, it was good. Dari penciptaan hari pertama, hari kedua, katakan bahwa itu baik. Ini baik. And He never changed. Dan tidak pernah berubah. He's a good God. Dia adalah Tuhan yang baik. There is no such thing like God's will is to create trouble for you. Tidak ada yang seperti bahwa kehendak Tuhan adalah untuk memberikan masalah kepadamu. God forgive the religious people who teach that. Tuhan mengampuni orang agamawi. But His declaration, He is a good God from Genesis 1. And now He said to Moses, my goodness, will pass before you. Namun pernyataan Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang baik sejak dari Kejadian 1. Dan jawaban dia kepada Musa adalah dia menyatakan kebaikannya ada bersamamu. My goodness will pass. That means my goodness will come to you. Bahwa kegemilanganku akan kulewatkan dari depanmu atau kebaikanku. If this is the beloved Moses, yeah. Dewi is the beloved Moses, so you understand the word. Jadi, misalnya saya adalah Musa. His goodness will pass. Jadi kebaikannya Tuhan akan melaluinya. Before you. Melalui di hadapannya Musa. So can you imagine that? Can you see it? Apakah saudara dapat membayangkannya? That means God's goodness come to Dewi. Artinya bahwa kebaikannya Tuhan melewati Dewi. No, come to Dewi. Datang kepada Dewi. And then lead Dewi in a new life. Dan memimpin Dewi kepada kehidupan yang baru. You understand? Saudara Pass menangkapnya? before you. Jadi melewatinya. First Datang. it come. Pertama-tama dia datang. And second it lead you. Dan memimpin in His goodness. kepada kebaikannya. You understand? Saudara One menangkapnya? word, Satu kata ini. Yeah? And will proclaim the name of the Lord before you, and will be gracious to whom I will be gracious, and I will show compassion on whom I will show compassion.
Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. And big religion, believe, God have grace and mercy. Dan banyak agama berpikir, Tuhan memiliki kasih karunia dan belas kasihan. Depends on him. Itu tergantung padanya. Because he can also do not give grace or mercy to somebody else. Karena dia bisa saja tidak memberikan kasih karunia atau belas kasihan kepada orang yang lain. Some people like that. Banyak orang berpikir God seperti is itu. mysterious. That means he choose the one that he want to give mercy and grace, and he choose who God does not want to give mercy and grace. Jadi dia berpikir bahwa Tuhan adalah misterius, bahwa Tuhan akan memilih-milih siapa yang akan dia berikan kasih karunia dan belas kasihan. This Dan verse is interpreted like that by some people. ayat ini diinterpretasikan, diartikan seperti itu oleh banyak orang. You think the verse say it like that? Apakah sudah berpikir bahwa arti dari ayat tersebut adalah seperti yang tadi? Anywhere in the Bible that God do not give mercy to people? Apakah ada di I challenge you, find one verse. apakah ada ayat di Alkitab di mana Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya kepada seorang pun? Any verse in the Bible that God is not full of grace to this creation? Apakah ada ayat di Alkitab di mana Tuhan tidak penuh dengan belas kasihan atau kasih karunia kepada And ciptaannya? yet, the big teaching is still teaching that God, in His sovereignty or something, choose not to give grace to somebody. Namun pengajaran yang masih populer saat ini adalah bahwa Tuhan tetap memilih untuk tidak memberikan kasih karunia atau belas That kasihan is a wrong teaching. kepada orang-orang tertentu. Itu adalah pengajaran yang salah. Because this is what the word say. Karena inilah yang dikatakan oleh Alkitab. I'll be gracious to whom I'll be gracious, right? Aku akan beri kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. I'll be compassion to whom I will show compassion. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. In the verse never say, I did not give grace. Ayatnya tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan memberikan kasih To some karunia people. kepada orang-orang tertentu. And the verse never say that I will not be compassion to some people. Dan ayat tersebut juga tidak mengatakan bahwa aku tidak akan mengasihani siapa yang tidak akan aku You kasihani. Saudara menangkapnya? Who is give that kind of interpretation? Siapa memberikan pengertian seperti itu? The word say, I will be gracious to whom I will show grace, right? Ayatnya mengatakan aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. And I will show compassion to whom I show compassion. Dan akan mengasihani siapa yang kukasihani. That's all. Itu doang It ayatnya. means like this, actually. Artinya sebenarnya seperti ini. Do not use your brain. Jangan gunakan otakmu. Just read the Bible like it is. Baca aja Alkitab seadanya. To this person, I will give grace. To this person, I will give compassion. What's wrong with that? Artinya adalah kepada orang ini aku akan berikan kasih karunia, kepada orang ini aku akan memberikan belas kasihan. You understand? Apa yang salah dengan itu? So let me try to explain it. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya kembali. To this person, I feed him with steak. To this person, I feed him with hamburger. Kepada orang ini aku akan berikan steak, kepada orang yang ini aku akan berikan hamburger. It's not saying that, some people I will not bless with steak, some people I will not bless with hamburger. Who is trying to think like that? Ayatnya tidak berkata, kepada orang-orang tertentu aku tidak akan memberikan steak, atau kepada orang-orang tertentu aku tidak akan memberikan hamburger. This word say, I will show compassion to whom I have compassion, I will give grace to whom I will give grace. Ayatnya mengatakan bahwa kepada orang yang aku kasihani, aku akan berikan belas kasihan. Pada orang lain, aku akan berikan kasih karunia. You understand? Because some people need compassion, so I give compassion. Karena ada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, jadi aku berikan belas kasihan. Some people need grace, so I give grace. Dan ada orang-orang yang membutuhkan kasih karunia, jadi aku akan berikan kasih karunia. It's not saying that I will not show compassion or shall not show grace to some people. Ayatnya tidak berkata bahwa aku tidak akan memberikan kasih karunia ataupun belas kasihan kepada orang-orang tertentu. You understand? Saudara menangkapnya? So, to the women, I will make her beautiful. To the men, I will make her strong. That's it, something like that, right? Ini serupa dengan kepada yang perempuan aku akan berikan kecantikan, kepada yang laki-laki aku akan berikan kekuatan. This is what God is. I will give compassion that needs compassion. Itulah Tuhan, kepada yang membutuhkan belas kasihan Tuhan akan memberikan belas kasihan. I will give
grace to whom they need grace. Dan aku akan berikan kasih karunia kepada mereka yang membutuhkan kasih karunia. And if you need compassion and grace, you got both. Dan apabila saudara membutuhkan belas kasihan dan juga kasih karunia, saudara akan mendapat dua-duanya. You see? Seperti itu. Actually, the Bible is so easy, if you know. Jadi sebenarnya Alkitab sangat gampang dicerna apabila So saudara this mengetahui. is what God's saying, full of mercy and grace, not like what some religion or many religion teaching, that God is mean, God is hard. Jadi seperti itulah Tuhan, penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia. Tidak jahat seperti yang banyak orang pikirkan. Yeah? And then the next verse. Kemudian ayat selanjutnya. But he said, I underline, I make yellow, the word beauty. But he said, you cannot see my face, for no man can see me and live. Ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Say, but, there is a but. Ada kata tapi. I will full mercy and grace, but Aku penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia, you cannot see my face. namun engkau tidak dapat melihat wajahku. For no one, including Moses, can see me, God, and live. Sebab tidak ada orang yang termasuk Musa yang dapat memandang aku namun tetap hidup. Strong word, ya? Ini adalah kata yang keras dari Tuhan. So God is condemning Moses? You think so? Jadi apakah Tuhan menghakimi Musa? You know why God say this? Saudara tahu kenapa Tuhan berkata ini kepada Musa? What does Moses want? Apa yang diinginkan Musa? Yeah? What does Moses want? Apa yang diinginkan Musa? Moses want to see God's glory. Musa ingin melihat kemuliaannya Tuhan. And Moses thinks that God's glory is in the face of God. Dan Musa berpikir bahwa kemuliaannya Tuhan berada di wajahnya Tuhan. And Moses thinking that by seeing the face of God, Moses will get it, Dan Musa will berpikir understand. Dan Musa berpikir bahwa dengan melihat wajahnya Tuhan, dia akan mendapatkan kemuliaan Tuhan, dapat mengerti. Yeah, so Moses actually, that's why God say, you cannot see my face. Sebab itu Tuhan berkata, engkau tidak dapat memandang wajahku. Because God knows what is in the heart of Moses. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya Musa. When Moses says, show me your glory, Moses actually, in the mind of Moses, Moses wants to show me your face. Jadi saat itu Musa berkata, perlihatkanlah kemuliaanmu, sebenarnya yang dipikirkan Musa adalah, yang diinginkan Musa adalah perlihatkan wajahmu. Can you read people character from the face? Apakah saudara dapat tahu karakter orang-orang dari wajahnya? You can, right? Bisa Can you kan? not? Bisa kan ya? Man is good at it, right? Ya manusia Sometimes you pintar mistake, melakukannya. but when you see the face of the person, you have better understanding, right? Ya, terkadang mungkin salah, namun seringkali kalau kita melihat wajah seseorang, kita dapat lebih mengerti. If the person is big, the face is so big, Kalau wajahnya sangat besar, you know, wow, this guy like to eat, right? oh, orang ini mungkin suka makan. Yeah? Yeah, Moses? Yeah? If you have a big face, big like that, you think the guy like to eat or not? Ya mungkin kalau saudara melihat orang yang wajahnya besar, mungkin saudara berpikir, oh orangnya suka makan. If the person is the face is so skinny, Kalau orangnya sangat wajahnya tirus, you think that person like eat buffet every day? apakah orang tersebut suka makan buffet tiap hari? You see, you can read people from the face, right? Ya kita terkadang bisa membaca orang dari wajahnya. If the face is all fair, Kalau mukanya penuh gemuk. fair skin, Apa? Warna kulitnya apa ya? Putih. yeah. Do you think that person every day going to under the sun? Apakah tiap hari orang tersebut berada di bawah matahari? If you are under the sun every day, you think your skin will still remain fair? Apabila saudara berada di bawah matahari setiap hari, apakah kulit wajah saudara tetap putih? No, right? Tidak, bukan? So from seeing the face, you can understand many things sometimes, right? Not all things, but you can, right? Jadi dari wajahnya terkadang kita bisa membacakan atau mengetahui banyak hal. Tidak semuanya, namun beberapa hal. This is what Moses trying to do. Inilah yang Musa ingin Moses was looking to see the face of God, Musa ingin melihat wajahnya Tuhan. thinking that by looking at the face of God, Dengan berpikir bahwa dengan melihat wajahnya Tuhan, Moses
would gain knowledge on who God was. Musa akan mendapatkan pengetahuan tentang siapakah Tuhan itu. So Moses depend on the knowledge of good and evil. Jadi Musa tetap bergantung kepada pengetahuan yang baik dan yang jahat. You understand? This is what Moses asked. Jadi inilah yang Musa minta kepada Tuhan. Yeah, I want to see that you, so I can understand you. Bahwa, oh aku ingin melihat wajahmu supaya aku dapat mengerti engkau lebih lagi. I understand you Aku mengertimu by my knowledge. dengan pengetahuanku sendiri. And that's why God say, you cannot see my face. Oleh sebab itu Tuhan berkata, engkau tidak dapat memandang wajahku. For no man can see my face, can see me and live. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dan hidup. You cannot use the knowledge of good and evil before me. Kau tidak dapat menggunakan pengetahuan yang baik dan jahat di hadapanku. Because anyone who eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, you will die. Karena siapapun yang memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat akan mati. So everyone who depended on the knowledge of good and evil instead of the love of God would die. Jadi siapapun yang mengandalkan pengetahuan yang baik dan yang jahat dan bukan pada kasihnya Tuhan, mereka You akan mati. You understand? Saudara paham? Moses still depend on the knowledge of good and evil. Musa tetap bergantung kepada pengetahuan yang baik dan yang Moses, jahat. believer, knows God, but still believe in depend on the knowledge of good and evil. Musa adalah orang yang percaya, namun dia tetap mengandalkan pengetahuan yang baik dan yang And jahat. God say, if you depend on the knowledge of evil, actually you deserve to die. Dan Tuhan berkata kepadanya, apabila engkau tetap mengandalkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, bahwa sebenarnya engkau layak untuk mati. Just like Adam and Eve, right? Sama seperti Adam dan Hawa. So Moses should die? Jadi apakah Musa mestinya mati? Not this one. Yeah. Bukan Musa ini. No. Yeah. See what happened? Nah kita lihat apa yang terjadi. Then the Lord say, behold, there is a place by me, and you shall stand there on the rock. Ayat 21 berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. So God is saying this. Actually, Moses, because you depended on the knowledge of good and evil, actually you deserve to die. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, sebenarnya Musa karena engkau mengandalkan pengetahuan yang baik dan jahat, engkau layak untuk mati. But because I love you, you still live. Namun karena aku mengasihimu, engkau masih hidup. Yeah? And there is a rock of salvation for you because I still love you. Dan masih ada batu keselamatan untukmu karena aku mengasihimu. When you use your knowledge, you depend and you idolize the knowledge of good and evil. We deserve to die. Saat engkau mengandalkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, kau sebenarnya layak untuk mati Before God. di hadapan Tuhan. You can become a good engineer. You can become a good lawyer. You can become a good many things. But before God, when you do that, you deserve to die. Kau bisa menjadi pengacara yang baik, kau bisa menjadi insinyur yang baik, kau bisa melakukan banyak hal yang hebat, namun apabila di hadapan Tuhan kau mengandalkan pengetahuan yang baik dan jahat, kau layak untuk mati. On the day you eat the fruit of the knowledge of good and evil, you shall die. Di hari di mana engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, engkau layak untuk mati. But God still, why? Because God still love you. You live. Namun karena Tuhan masih mengasihimu, engkau tetap hidup. And that is a rock of salvation. Stand there in the rock of salvation and you still live. Despite that you deserve to die. Dan oleh sebab itu dia katakan berdirilah di atas gunung batu keselamatan, kau akan tetap hidup. Yeah? So this is the God's answer to Moses. You understand? Jadi ini adalah jawabannya Tuhan pada Musa. And now, God, reveal His glory. Dan kemudian Tuhan menyatakan kemuliaannya. Now, see what in the first Exodus 33 verse 22. This is how God showed the glory. Now, Dan di ayat 22 pasal 33 ini bagaimana Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. yeah, it will come about while my glory is passing by. Yeah, that I will put you in the cleft of the rock and cover you with my hand until I have passed by. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. So what is the first thing that happened? Jadi apakah yang pertama hal yang terjadi? How does God reveal His glory? Bagaimana caranya Tuhan menyatakan kemuliaannya?
The first thing is God reveal His glory through His hand. Yang pertama adalah bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui tangannya. I will put you in the cleft of the rock and cover you with my hand. Aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku. So what is the first thing? You know, when God revealed the glory, what was Moses see? Jadi saat Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, apakah yang dilihat oleh Musa pertama kali? This is Moses, yeah? Ya, misalnya Dewi adalah Musa. I'll call Moses lah. Atau kita panggil Musa. The real Moses, okay? Sebenarnya. You see what happened. Then you understand the whole gospel. Okay? Kita akan melihat. Be patient yeah, with me yeah, one by one. So you understand this word, yeah? Bersabarlah dengan saya. This is Moses, yeah? You know him, huh? This is the name is Moses. Ya, ini namanya Moses, kalau saudara So belum this is a kenal. rock. Dan di sini adalah batu, gunung batu. See here. Yeah? So God say, you know, I will cover you, yeah, with my hand. Tuhan katakan, aku akan melindungi engkau dengan tanganku. You see? I will cover you with my hand. Aku akan melindungi engkau dengan tanganku. Whose hand is this? Jadi tangannya siapa ini? His nailed hand. Tangannya yang dipaku di kayu salib. I will cover you with my hand that is nailed on the cross. Aku akan melindungi engkau dengan tanganku yang terpaku di You kayu salib. understand? Yeah? Stay, yeah? Berarti And then, I will take my hand away, and you shall see my back, but my face shall not be seen. Dan ayat selanjutnya, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Okay, so I will take out, yeah? What is it? I will take my hand away. Okay, Ya, this aku is akan- Moses, yeah? Aku akan menarik tanganku. Jadi ini adalah Moses, Musa. Pak Daniel become God. Sit, come. Coba Pak Daniel menjadi Tuhan. Yeah? So you see, yeah? You see. Then you understand the Jadi meaning of the supaya verse. saudara akan mendapatkan So gambaran. Pak Daniel cover with his hand. Okay? Jadi pertama, ya, What Pak. is his hand? Nailed hand. Pertama Tuhan menundungi dengan tangannya yang terpaku. And then he take away. Dan kemudian tangannya ditarik. And then Moses can see the back of God. Dan yang kemudian Musa akan dapat melihat You see, belakangnya like that, Tuhan. You cover like this, eh? Yeah? You see? You understand? You understand? And then Moses can see the back. Dan kemudian Musa akan melihat belakangnya Tuhan. Yeah? You understand? Yeah? Moses can only see the back of God Jadi Musa after Moses see the hand, the nail hand on the cross. Jadi Musa hanya dapat melihat belakangnya Tuhan setelah Musa dapat melihat tangannya You Tuhan. got it? You got it? What does it mean? Apakah artinya ini? Moses could only follow God after Moses received the love of God. Artinya adalah bahwa Musa hanya dapat mengikuti Tuhan setelah dia mendapatkan atau menerima kasihnya Tuhan. After Moses see the love of God, which is his love, right? Then only then can Moses follow. Setelah Musa melihat tangannya Tuhan yang menggambarkan kasihnya Tuhan, maka setelah itu Musa dapat mengikuti Tuhan. Because what do you do when you follow? When you follow, I follow Dewi. Like this? No. I should be. Karena understand? apa yang dilakukan saat kita mengikuti seorang, kita hanya dapat melihat belakangnya. You understand? Because Moses want to follow the way of God, right? Karena awalnya Musa ingin mengikuti jalannya Tuhan kan? Moses want to follow God. Musa ingin mengikuti Tuhan. And this is God's glory. Dan ini adalah kemuliaannya Tuhan. You want to follow me? Engkau ingin mengikutiku? First receive the love, my love. Pertama-tama, terimalah kasihku. You know, after that, only after that, Hanya setelah itu, can you follow. baru engkau akan Sit down, dapat sit down. mengikutiku. Okay, sit down, not too long. Yeah? You understand? Saudara mengertinya? Show 2 Corinthians 3 verse 14. Then Kita- I'll explain to you what happened. But their minds were hardened, for until this very day, at the reading of the old covenant, the same veil remains unlifted.
Because it is removed in Christ. Ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. When one read the Bible Saat seseorang membaca and Alkitab, trying to understand God mencoba with untuk the knowledge of good and evil, like the Old Testament, saat seseorang mencoba untuk membaca Alkitab dan mengerti Tuhan melalui perjanjian lama, so this is Moses, yeah? misalnya ini adalah Musa Or any human being. atau manusia apapun, There is a veil masih terus akan ada selubung in front of the person. di depan orang tersebut. He can be diligent. Dia bisa rajin, He can be a PhD. dia bisa menjadi seorang Can be a profesor, rabbi. bisa menjadi seorang rabi. But that person is trying to read the Bible, the Word of God, with a veil in their face. Namun apabila orang tersebut ingin mengerti Alkitab dengan ada selubung di hadapannya, Can you read the Bible? Can you read anything when there is a veil covering your eyes? apakah dia dapat mengerti atau membaca apapun apabila ada selubung di hadapannya? But it is removed in Christ. Namun diangkat So this is diangkat oleh God's Kristus. glory. Jadi ini adalah kemuliaannya Tuhan. God used His nail hand. Tuhan menggunakan tangannya yang terpaku. God used His love. That's the only way. God used His love. Tuhan menggunakan kasihnya, itu adalah satu-satunya cara. Pegang. This is the veil. Ini adalah selubungnya, This is Moses. ini adalah Musa. God used this hand to take it. Tuhan menggunakan tangannya untuk mengangkat selubung You tersebut. understand? When Saudara God do menangkapnya? it, show His glory to Moses. Itu adalah yang terjadi saat Because Tuhan memperlihatkan Moses did kemuliaannya not pada Musa. understand Karena Musa tidak dapat mengerti. what God's saying again and again in the words Berulang in kali. Exodus 30. Apa yang dikatakan Tuhan berulang kali, Musa tidak dapat mengertinya. But, Namun, Moses cannot do it. Musa tidak dapat melakukannya. The smart Moses, the old Moses cannot get it. Musa yang pintar, Musa yang lama tidak dapat mengertinya. But God can. Namun Tuhan dapat. And this is the way God helped Moses. Dan inilah caranya bagaimana Tuhan membantu Musa. This is the way God blessed Moses. Ini adalah caranya Tuhan memberkati Musa. This is how God helped and blessed the religious Ini adalah caranya Tuhan memberkati dan membantu orang-orang agamawi. by Dengan His nailed hand, His love, menggunakan tangannya yang terpaku, penuh kasih, taking away the veil. mengambil selubung. You understand when His hand covered Moses, Jadi saat tangannya menutupi Musa, is actually His hand removing the veil Sebenarnya- of Moses. sebenarnya Tuhan sedang mengangkat selubung yang ada di hadapannya Musa. After the veil is taken out, Setelah selubungnya diangkat, Moses can see Musa and can follow God. dapat melihat dan mengikuti Tuhan. You understand? Saudara mengerti? Where? Kemana? The glory passing by. The goodness passing by. Kemuliaan atau kebaikan Tuhan yang melewatinya. After His hand lifted this, Setelah tangannya Tuhan mengangkat selubungnya, not only the goodness come Bukan- to Moses, bukan hanya kebaikannya Tuhan datang kepada Musa, but the Moses can lead God in God goodness. namun Tuhan dapat memimpin Musa kepada kebaikannya Tuhan. Now, after this thing is taken out, the veil, the knowledge of good and evil depends on knowledge of good and evil. Nah, setelah selubung ini diangkat, yaitu selubung yang mengandalkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, After Moses only see the love of God, setelah Musa dapat melihat kasihnya Tuhan nailed on the cross, yang terpaku di kayu salib, now Moses can have a new life, baru sekarang Musa dapat memiliki hidup yang baru, following God mengikuti Tuhan in His kingdom, di dalam kerajaannya, in the fullness of His goodness. dalam kepenuhan kebaikannya. You understand the meaning of this the glory of God. Saudara mengerti yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan ini? So can you imagine this now? The story, how God revealed His glory to Moses and to all of us. Jadi apakah saudara mengerti dari kisah ini bagaimana Tuhan perlihatkan kemuliaannya kepada Musa dan kita semua? He wants, to lift the veil in front of us. Dia ingin mengangkat selubung yang ada di hadapan The kita. dependence on religion and the knowledge of good and evil. Ketergantungan kita kepada agamawi ataupun pengetahuan yang baik dan And yang jahat. replace it with His love. Dan menggantikannya dengan kasihnya. And once you get it, Dan setelah saudara and mendapatkannya, only after you get it,
Dan hanya setelah saudara mendapatkannya, then can you live in His goodness? maka saudara akan dapat, baru setelah itu saudara dapat hidup di dalam kebaikannya. And can we follow Him in His goodness? Dan baru setelah itu kita dapat mengikutinya dalam kebaikannya. As His glory and His goodness passing by. Setelah kemuliaannya, yaitu kebaikannya melewati kita. It will bless you with the goodness come to you. Akan berkati kita saat kebaikannya datang kepada kita. And it will lead you in His goodness. Dan akan memimpin kita kepada kebaikannya. Wherever you go. Kemanapun kita pergi. In your new life. Di dalam kehidupanmu yang baru. God's goodness will lead you. Kebaikannya Tuhan akan memimpinmu. This is the meaning. Inilah yang arti. This is the glory of God. Inilah kemuliaannya Tuhan. His nailed hand on the cross. Tangannya di kayu salib. Who will take away our dependence Yang on akan our knowledge of good and evil. Yang akan mengambil setiap ketergantungan kita kepada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Our trying Usaha kita through knowledge melalui pengetahuan to become righteous untuk menjadi without effort. orang benar dengan upaya kita sendiri. Dependence on religion, Ketergantungan kita kepada on own agama, diligence kepada kerajinan kita, instead of God. dan bukan kepada Tuhan. But He gave His nail hand on the cross. Namun Dia tetap memberikan tangannya di He kayu gave salib. us His love Dia memberikan kasihnya to take away all that dependence untuk mengambil and semua ketergantungan replace itu it with dependence on His love. dan menggantikannya dengan ketergantungan pada kasihnya saja. And once we receive His love, Dan setelah kita menerima kasihnya, then can we follow Him baru setelah itu kita dapat mengikuti Tuhan into a brand new life. kepada kehidupan yang baru. Just like Moses can see the back of God, Sama seperti Musa dapat melihat belakangnya so Moses Tuhan. can follow God Maka Musa dapat mengikuti Tuhan despite anything. terlepas dari apapun. No more, he can follow God in the new life. Dia dapat mengikuti Tuhan pada kehidupan yang baru. The past does not count anymore. Yang masa lalu sudah tidak perlu Moses' Lagi. failure, Moses' past did not count anymore. kegagalannya Musa sudah tidak diperhitungkan lagi. Because his goodness already come and Karena passed by. karena kebaikannya Tuhan sudah datang dan melewatinya. You understand? Saudara menangkapnya? The religion, the thinking of Moses do not count anymore. Cara berpikir Musa yang lama yang agamawi sudah tidak diperhitungkan lagi. Because God has lifted up Karena Tuhan telah the mengangkatnya. veil of the knowledge of good and evil Selubung dari pengetahuan yang baik dan jahat Tuhan telah With his mengangkatnya. Dengan menggunakan tangannya. with his love. Dengan menggunakan kasihnya. So Moses now is ready to follow a brand new life. Jadi sekarang Musa telah siap untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. This is what God gave to you. Inilah yang Tuhan berikan To pada all of saudara. us. Pada kita semua. And once the veil is lifted, Dan setelah selubungnya diangkat. I pray to God Saya berdoa kepada Tuhan. that you will never allow somebody else to put another veil on you. Bahwa saudara tidak mengizinkan orang lain siapapun juga untuk menaruh kembali selubung itu. Don't ever let false prophet or other religion put another veil on you. Jangan biarkan nabi palsu atau agamawi apapun yang menaruh kembali selubung itu. What the love of God has removed, Apa yang kasih Tuhan telah angkat, stay in that one. biarlah engkau tetap tinggal di And situ. you will be in his goodness forever in your life. Maka saudara akan selalu berada dalam Wherever kebaikan you Tuhan. Selamanya kemanapun saudara pergi. Don't ever let the veil, another veil come in. Jangan biarkan ada selubung lain lagi. Let it be out. Biarlah Stay tetaplah di situ. in this love. Di dalam kasihnya Tuhan. And you will learn Dan, that he is a good God, full of grace and full of mercy in your life. dan saudara akan mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh Despite dengan your kasih past. karunia. Terlepas dari kesalahanmu, Despite your weakness, dengan kelemahanmu. it does not matter. Sudah tidak ada artinya lagi. He is a good God, full of grace and mercy. Dia adalah Tuhan yang baik, penuh dengan kasih karunia dan belas This is the kasihan. glory of God. Ini adalah kemuliaannya Tuhan. God is love. Tuhan adalah kasih. That's all. Hanya itu saja. Let's pray. Marilah kita berdoa. Father God, we thank you, Lord Jesus, for your love. Allah Bapa, kami ucap syukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu. And thank you, Lord Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus, that you have lifted the veil of our veil, bahwa Engkau telah mengangkat selubung kami. our dependence on our ability, Ketergantungan kita kepada kemampuan kita sendiri. our dependence on our diligence, Ketergantungan kita kepada kerajinan kita.
and our goodness. dan kepada kebaikan kita sendiri. You'll have changed it Engkau telah merubahnya with your love. dengan kasih-Mu. Your nail hand on the cross. Tangan-Mu di kayu salib. And help us, Lord, Dan Kau bantu kami Tuhan, that we will remain to see supaya your love. supaya kami terus mencari kasih-Mu. That we will always stay in your love Supaya kami terus melihat kasih-Mu dan tetap tinggal di dalam kasih-Mu. and live in a new life, Dan kami tinggal di dalam kehidupan yang baru, full of your goodness. yang penuh dengan kebaikan-Mu. A God who is full of grace to us and full of mercy to us. Pada Allah yang penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan belas kasihan pada kami. That we will live in your kingdom. Dan biar kami terus tinggal dalam kerajaan-Mu. Wherever you go, wherever we go, Kemanapun kami pergi, we will always have your goodness. kami akan terus memiliki kebaikan-Mu. Because that is what you have given us. Karena itulah yang telah Kau berikan pada kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. You are a good God Kau adalah Tuhan yang baik, who loves us. yang mengasihi kami. Thank you, Lord. In your name we Terima pray. kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amen.